Batasan sosial bisa jadi tantangan tersendiri bagi banyak dari kita. Kita sering merasa bersalah ketika harus mengatakan tidak atau membuat jarak dengan orang lain. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Pahami diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum bisa menetapkan batasan dengan orang lain, penting untuk memahami diri sendiri terlebih dahulu. Apa yang kita butuhkan? Apa yang membuat kita merasa tidak nyaman dalam interaksi sosial? Tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sering merasa lelah setelah bertemu dengan orang banyak? Atau mungkin kita merasa tertekan ketika harus selalu memenuhi harapan orang lain? Memahami hal-hal ini sangat penting. Ketika kita menyadari apa yang kita inginkan dan perlukan, kita bisa lebih mudah menjelaskan pada orang lain tentang batasan yang kita butuhkan tanpa merasa bersalah. Ingat, ini bukan tentang egoisme, tapi tentang menjaga keseimbangan mental dan emosional kita. Dalam langkah ini, kita bisa mulai dengan menuliskan apa yang membuat kita merasa aman dalam suatu hubungan, dan apa yang tidak. Dari sana, kita bisa mulai merumuskan batasan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Proses ini penting agar kita tidak hanya menetapkan batasan, tetapi juga memahami alasan di baliknya. Chapter 2, Mengapa batasan itu penting? Mengapa kita perlu membuat batasan? Ini pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Batasan bukan hanya alat untuk melindungi diri, tetapi juga cara untuk menjaga kualitas hubungan. Tanpa batasan yang jelas, interaksi sosial kita bisa menjadi tidak sehat dan penuh tekanan. Misalnya, jika kita selalu merasa harus memenuhi semua permintaan teman, kita bisa kehilangan jati diri. Mengatur batasan membantu kita menciptakan ruang untuk merasa nyaman dan aman dalam hubungan. Kita belajar bahwa tidak ada salahnya untuk mengatakan tidak, atau untuk butuh waktu sendiri. Batasan yang sehat membuat kita lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Ketika kita memperjelas apa yang bisa dan tidak bisa kita terima, hubungan yang kita miliki akan menjadi lebih berkualitas. Hal ini juga dapat mengurangi konflik dan salah paham yang sering muncul ketika kita tidak memiliki batasan yang jelas. Chapter 3, Membangun komunikasi yang jelas. Salah satu kunci untuk menetapkan batasan adalah komunikasi yang jelas. Ketika kita sudah memahami batasan kita, saatnya untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ini mungkin terasa menakutkan, tapi yang penting adalah menyampaikannya dengan cara yang baik dan tanpa nada menyerang. Misalnya, jika kita merasakan seseorang terlalu sering menghubungi kita, kita bisa bilang, "Aku butuh waktu sendiri sesekali, jadi jangan khawatir kalau aku tidak bisa langsung merespons." Komunikasi yang terbuka akan membantu orang lain mengerti apa yang kita butuhkan. Kita juga bisa mendengarkan pendapat mereka, karena komunikasi itu dua arah. Jadi, ciptakanlah percakapan yang mendorong pemahaman daripada perdebatan. Dengan cara ini, kita bisa menjaga hubungan tetap sehat dan saling menghargai, serta membuka peluang untuk diskusi lebih lanjut jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Chapter 4, Mengeliminasi rasa bersalah. Sangat normal merasa bersalah ketika harus menetapkan batasan. Namun, kita perlu mengingat bahwa merawat diri sendiri itu penting. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa bersalah adalah dengan mengingat bahwa batasan membantu kita menjaga kesehatan mental. Kita juga bisa memberikan afirmasi positif pada diri sendiri. Misalnya, katakan pada diri sendiri bahwa kita berhak merasa nyaman dan bahagia. Kita tidak harus menyenangkan semua orang terus-menerus. Mengapa kita merasa bersalah? Mungkin karena kita berpikir orang lain akan kecewa. Namun, dengan komunikasi yang baik, banyak orang akan mengerti. Ingatlah bahwa tidak semua orang akan menganggap batasan yang kita buat sebagai sesuatu yang negatif. Latihan ini memang butuh waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, kita akan merasa lebih nyaman dengan batasan yang kita buat dan pada akhirnya akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang. Chapter 5, Praktikkan perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru dalam menerapkan batasan. Kita bisa mulai dari hal kecil. Cobalah untuk tidak langsung memenuhi semua permintaan di sekeliling kita.
Lakukan satu batasan di satu waktu agar lebih mudah dikelola. Misalnya, saat ditanya untuk hadir dalam acara yang tidak kita inginkan, katakan saja, "Terima kasih sudah mengundang, tapi aku tidak bisa hadir." Dengan perlahan, kita bisa membangun kepercayaan diri kita dalam menetapkan batasan. Proses ini adalah perjalanan yang penting, dan setiap orang punya cara masing-masing dalam menjalani batasan ini. Jadi, tidak ada masalah jika kita perlu waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri. Seiring berjalannya waktu, kita akan lebih merasa nyaman dan yakin dalam menetapkan batasan yang lebih besar jika perlu. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil sudah merupakan pencapaian. Terima kasih sudah menyimak. Mari terus bertumbuh bersama di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.